warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini membuat proyek Arduino Uno, yaitu alat pemilah sampah basah dan juga kering. Dengan saya sendiri, Siti Hasanah Mesaro, MPM 282 kelas AO1, dan juga rekan saya Nani Mahesti, NPM 218. Saya Retna Mega Kartika, NPM 183. Saya Petutus Lucia dengan NPM 308. Mari setelah ini kita saksikan bersama-sama penjelasan mengenai produk kami. Yeay. Saya akan menjelaskan bagaimana teknis dari alat ini sendiri atau demonstrasi cara penggunaannya. Setelah dari rangkaian yang telah kita buat, di sini sudah terdapat Arduino-nya dan juga di sini sambungan dari beberapa sensor yang ada di depan. Di sini kami menggunakan 3 sensor. Yang pertama itu adalah ultrasonic sensor. Ini fungsinya untuk mendeteksi keberadaan benda. Lalu yang kedua, di dalam sini tuh ada namanya servomotor. Itu fungsinya untuk aksesibilitas untuk ke kanan atau ke kiri, karena ini fungsinya pemilah sampah kering dan basah. Dan di sini ada soil moisture meter di sini untuk mendeteksi suhu. Jadi untuk di sebelah kanan untuk sampah kering dan untuk di sebelah kiri saya itu sampah basah. Bisa kita coba dengan mengkonekkan atau menyambungkan ke arus listrik. Di sini saya sudah mempunyai 2 sampah kering dan sampah basah. Untuk yang sampah kering, kita cukup meletakkan sampahnya di atas si sensor soil moisture meter ini. Lalu nanti dia akan bergerak ke kanan. Oke, nggak masuk ke toplesnya. Ini seperti itu. Lalu untuk sampah basah, ini adalah tisu yang sudah saya basahkan atau saya rendam dengan air. Nanti dia akan bergerak ke kanan kiri. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik teman-teman, perkenalkan saya Siti, MPM 282. Di sini saya akan menjelaskan bahan dan juga kegunaan dalam pembuat proyek pemilah sampah basah dan juga sampah kering, atau bisa disebut juga pemilah sampah anorganik dan juga organik. Nah, di sini yang perlu kita siapkan yaitu ada Arduino Uno. Nah, Arduino Uno itu sendiri adalah papan elektronik kecil yang bisa diprogram untuk membuat berbagai alat cerdas dengan biaya yang murah. Nah, kegunaannya kita bisa menghubungkannya dengan sensor seperti sensor cahaya atau suhu, lampu, motor, dan komponen lainnya. Lalu menulis perintah sederhana agar Arduino mengendalikannya, misalnya membuat lampu otomatis menyala saat gelap, robot sederhana, ataupun proyek yang kami buat yaitu alat pemilah sampah basah dan juga pemilah sampah kering. Nah, selanjutnya bahan yang kita perlukan yaitu ada soil moisture sensor. Nah, soil moisture sensor ini bisa disebut juga dengan sensor kelembapan tanah, digunakan dalam alat pemilah sampah berbasis Arduino Uno untuk membedakan sampah kering dan juga sampah basah. Nah, gimana sih cara mendeteksinya? Nah, cara mendeteksinya itu biasanya ini ya teman-teman. Nah, alat yang logam ini. Nah, ini bisa digunakan untuk mendeteksi apakah sampah itu kering ataupun sampah itu basah ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke sini dulu ya teman-teman, ke ultrasonic sensor. Nah, ultrasonic sensor ini dalam alat pemilah sampah berbasis Arduino Uno berfungsi sebagai mata yang mendeteksi keberadaan dan jarak sampah. Sensor ini memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi dan menerima pantulannya sehingga Arduino Uno dapat menghitung jarak antara sensor dengan objek sampah. Nah, data ini digunakan untuk mengaktifkan sistem, misalnya mendeteksi saat ada sampah yang mendekat di konveyor. Nah, konveyor itu ini ya teman-teman. Nah, ini nih yang mendeteksi kering dan basahnya. Nah, mendekat di konveyor untuk proses pemindaian oleh sensor lain seperti sensor kelembapan, atau untuk memastikan sampah telah berada di posisi yang tepat sebelum lengan servomotor mulai mendorong ke kotak yang sesuai. Nah, jadi kalau misalnya ada sampah, sampahnya akan menuju ke sini ya teman-teman, menempel ke logam ini, maka ini juga akan mendeteksi apakah sampah itu benar-benar menempel pada konveyor atau tidak. Nah, ini sensornya akan mendeteksi. Nah, selanjutnya itu ada servomotor nih teman-teman. Servomotor ini adalah kita bisa sebut dengan
alat penggeraknya ya teman-teman, atau tangannya yang memindahkan sampah ke kotak yang benar berdasarkan instruksi dari Arduino Uno. Nah, misalnya kita program bahwasanya kalau misalnya sampahnya udah kedeteksi oleh ini soil moisture sensor dan juga sensor ultrasonic sensor ini, maka sampah basah akan bergerak ke kanan dan sampah kering akan bergerak ke kiri. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh buat alat penggeraknya di sini. Nah, selanjutnya itu ada breadboard ini yang putih ini merupakan papan percobaan tanpa perlu solder yang memungkinkan kita menyambungkan berbagai komponen elektronik seperti Arduino Uno, sensor, kabel jumper wire, dan resistor dengan cepat dan aman untuk membuat pura-pura atau menguji rangkaian alat pemilah sampah dengan lubang-lubang yang saling terhubung secara internal. Breadboard memudahkan kita merangkai, mengubah atau memperbaiki koneksi antar komponen tanpa merusaknya, sehingga sangat cocok untuk eksperimen dan pengembangan proyek sebelum rangkaian permanen pada PCB. Nah, jadi kita nggak perlu ini ya merobek-robek kabel agar nyambung gitu, tetapi kita bisa menyambungkan dengan lebih sederhana menggunakan breadboard. Nah, selanjutnya ada jumper wire ini. Nah, jumper itu banyak macamnya, ada female for female, juga ada female for male, ada male for male. Nah itu adalah kabel penghubung fleksibel dengan ujung konektor khusus. Nah, ujungnya tuh seperti ini ya teman-teman yang sini. Nah, konektor khusus untuk perakit rangkaian elektronik di breadboard. Nah, ya ini untuk menyambungkan lah intinya ya. Nah, kegunaan dalam jumper wire yang kita pakai untuk pembuatan proyek ini ada male to female, yaitu ujung logam laki-laki di kedua sisi digunakan untuk menghubungkan antara dua titik di breadboard atau dari Arduino Uno ke breadboard. Selanjutnya yang kita gunakan ada female to male atau satu ujung sekap perempuan, satu ujung logam laki-laki. Biasanya dipakai untuk menyambungkan pin Arduino Uno male langsung ke sensor atau modul female. Sementara female to female, dua soket perempuan jarang digunakan, cocok untuk menyambungkan dua modul yang sama memiliki pin laki-laki tanpa breadboard. Pilihan jenis jumper wire ini memudahkan koneksi yang rapi dan aman antar komponen tanpa perlu disolder. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Oh ya, gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ketika kita menyambungkan beberapa komponen tadi, nah seperti ini ya. Ini nah yang ini itu yang buat sensor kelembapan, ini Arduino Uno, terus ini sensornya ketika sampah itu sudah benar ada di depan koneksi dengan ini atau tidak, terus ada servo motor juga sebagai alat penggerak, juga ada breadboard dan juga ada ini jumper wire. Mungkin itu dari saya. Sekian akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, tadi kan udah dijelasin dengan teman-teman aku nih apa itu alat pemilah sampah basah dan kering, terus juga bahannya apa aja, terus cara ngoperasiin alat ini gimana udah juga kan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penggunaan atau fungsi dari alat pemilah sampah basah dan kering ini. Nah, fungsi dari alat pemilah sampah basah dan kering adalah untuk memisahkan sampah berdasarkan jenisnya agar pengelolaan sampah menjadi lebih mudah dan lingkungan tetap bersih. Sampah basah seperti sisa makanan dan daunan kering dipisahkan dari sampah kering seperti plastik, kertas, dan kaleng sehingga tidak tercampur dan tidak menimbulkan bau. Tujuan penggunaan alat ini adalah untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi pencemaran, serta mendukung proses daur ulang. Dengan pemilihan sampah basah dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah kering dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang. Selain itu, penggunaan alat pemilah sampah juga membantu menumbuhkan kebiasaan peduli lingkungan, mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir,
serta menjaga kesehatan masyarakat dengan lingkungan menjadi lebih bersih dan bebas dari sumber penyakit. Oke, itu aja penjelasan dari kegunaan pemilihan sampah basah dan kering. Semoga bermanfaat.